Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Aan. Sekali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara kita menggunakan Google Meet. Ya, Google Meet ini adalah salah satu aplikasi untuk tatap muka online atau rapat online yang dimiliki oleh Google itu sendiri. Oke teman-teman semuanya, sebelum dilanjut, yuk. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu tentang bagaimana cara memulai Zoom, kemudian cara mengganti background, kemudian cara menggunakan atau membuat link Zoom satu kali link bisa untuk seterusnya atau untuk selamanya, teman-teman bisa cek di sini ya tentang Zoom meeting. Nah, baik teman-teman semuanya, jadi Google Meet ini adalah aplikasi produk dari Google. Oke. Maka yang pertama kali harus kita miliki adalah ya kita memiliki akun Gmail dulu ya. Jadi kita bisa langsung saja untuk memulainya adalah membuka akun Gmail ya. Di sini ketika kita sudah masuk ke email ya atau sudah login, maka di sini akan ada profil kita atau ada nama email kita di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik titik-titik berapa ini? 9 ya. Klik di sini. Sini ada Google Apps atau aplikasi-aplikasi yang dibuat dari Google. Selanjutnya teman-teman bisa pilih di sini ya. Di sini ada tulisan Meet. Meet ya, artinya Google Meet, pertemuan atau untuk meeting. Ya, intinya gitulah. Setelah itu tinggal teman-teman klik saja ya. Nah, tinggal teman-teman klik, kemudian bila teman-teman itu mau bergabung, biasanya ada kode atau password yang diberikan, kode ya lebih tepatnya. Nah, teman-teman masukkan di sini kodenya. Ya, kodenya di sini masukkan. Setelah teman-teman masukkan kodenya, maka langsung saja join. Itu kalau kita posisinya sebagai peserta atau yang mengikuti rapat atau yang diundang ya, itu kalau posisi kita sebagai yang diundang. Sekarang bagaimana kalau kita yang mau mengundang atau kita mau memulai rapat, maka kita langsung saja klik di sini ya, ada new meeting. New meeting tentunya bagi Bapak Ibu guru ya sebagai yang mengundang atau sebagai hostnya ya, sebagai tuan rumahnya, maka Bapak Ibu guru bisa langsung klik new meeting di sini. Nah, kalau yang start and instant meeting ya kita langsung saja kita lakukan meeting pada saat ini. Kita klik saja. Nah, kita nanti sudah masuk ke ruang meeting kita. Nah, seperti ini. Ini kita sudah masuk ruang meeting. Terus bila teman-teman mau mengundang orang lain, kita bisa klik add others, bisa lewat email ya, diklik di sini. Siapa saja orang yang akan kita undang. Bisa juga kita copy ininya. Kita klik. Nah, ini kan copy meeting link. Link sudah di-copy. Kemudian bila kita mau mengundang ke sebuah grup, misalnya grup WA, kita bisa langsung saja kita kirimkan link tadi ke grup WA ya. Kita contohkan misalnya kita sudah masuk grup WA, maka kita langsung paste saja di sini ya. Nah, jadi nanti orang yang ada di grup itu masuk bisa dengan cara mengkliknya. Ya, klik, nanti akan masuk bergabung. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau posisi orang bergabung seperti ini, nanti kita klik join now. Bentar, saya tak masuk dulu sebagai peserta untuk join, jadi biar ada 2 gitu kan. Untuk caranya sama ya seperti tadi ya. Saya gunakan. Nah, ini jadi ketika ada orang masuk kita diminta ada laporan. Bagaimana ini sahabat Quran mau masuk, apakah deny atau ditolak masuk atau admit. Admit kita izinkan. Baik, kita izinkan ya. Nah, izinkan ini sebagai kita izinkan. Jadi ada 2 orang, saya dan sahabat Al-Quran. Kemudian di sini ada beberapa
icon. Yang pertama ini turn on kamera. Jadi kalau warna merah kameranya di garis berarti kameranya mati. Kalau ditekan kameranya hidup. Oke, kita klik, nyalakan. Nah, ini sudah nyala ya. Seperti ini. Bila kita oke, ini dulu. Kemudian ini apa? Ini untuk kita keluar dari rapat, dari meeting. Kemudian ini turn off microphone. Bila kita ingin mematikan mikrofon biar percakapan obrolan kita dengan orang yang ada di sekitar kita tidak berbunyi, maka kita bisa mematikannya ya. Jadi kita hanya mendengarkan saja. Nah, bila kamera kita ingin kita matikan seperti itu. Nanti yang ditampilkan adalah profil dari email kita. Nah, begitu. Kemudian di sini ada sisi caption ya. Jadi ini bisa dimunculkan bila kita berbicara dengan bahasa Inggris ya. Akan lebih bagus. Kalau dengan bahasa Indonesia dia belum bisa maksimal. Atau juga nanti ada settingannya biar keluar bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini ada lagi meeting detail ya. Ini tadi kalau kita ingin mengcopy, kalau kita ingin melampirkan misalnya materi juga bisa menggunakan ini. Kemudian yang ini sudah ini bisa dimatikan saja ya. Kemudian kita bisa present now. Present now artinya presentasi, menyampaikan, share screen atau berbagi info, atau bila kita mau mengajar kemudian kita mau menampilkan katakanlah materinya, maka kita bisa ini present now ya. Kemudian di sini yang ditampilkan adalah window, berarti jendela atau layar yang ada di laptop kita. Kalau your entire screen berarti screen yang nanti akan screen yang ada di ini ya, yang masuk ini. Nah, kemudian kita klik share saja. Biar yang lainnya tahu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian di sini chat with everyone. Jadi kita bisa bertanya atau kayak percakapan kayak WA gitu ya. Saya misalnya dari SD Yogyakarta. Nah, yang lain nanti akan tahu. Biasanya ketika mau mulai perkenalan webinar, maka banyak yang menuliskan seperti ini. Nah, ini juga sebagai host kita bisa nonaktifkan. Kemudian ini nah, kemudian di sini show in a tile ya. Jadi bisa menampilkan banyak orang. Kalau yang tadi hanya menampilkan satu orang, ya ini bisa banyak orang. Kemudian ini ada istilahnya pin yourself to your main screen. Jadi ketika kita pin diri kita, maka host akan tampil paling depan atau layar utama, sehingga anak-anak bisa melihat kita terus ya, karena kita pin. Pin itu artinya ya disematkan. Sematkan artinya ya ditaruh paling atas lah kalau dalam status atau apa itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Di sini ada change layout. Jadi layoutnya bisa kita rubah. Apakah bentuknya seperti ini, mau banyak orang, ini bisa kita sesuaikan ya. Tapi karena ini cuma 2 orang, jadi nggak bisa kelihatan perubahannya. Jadi intinya kemudian layout yang ditampilkan bisa seperti ini. Kalau di laptop nanti menyesuaikan, kalau dimiringkan ya miringkan gitu kan. Kalau ini nanti posisinya banyak banget seperti foto yang dipajang gitu kan. Spotlight artinya orang yang mungkin bisa berbicara akan ditampilkan di tengah sendirian. Kalau sidebar ini orang yang berbicara ditampilkan di tengah, kemudian orang-orang yang mendengarkan tampilkan di samping. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Ini karena cuma berdua sehingga tidak maksimal hasil percobaannya. Kemudian bila kita tidak puas atau kita ingin full screen, tidak ada tab yang di atasnya, bisa klik saja full screen. Ya. Untuk mengembalikan full screen tinggal klik titik 3 yang samping kanan, kemudian exit full screen. Bila kita tidak merasa nyaman dengan background kita bisa rubah ya dengan change background tadi ya. Misalnya kita rubah jadi seperti ini. Nah, di sini pilihan backgroundnya banyak. Ya, mau disesuaikan bisa.
Dan teman-teman juga bisa mengambil background dari luar yang kita miliki. Di sini ada tulisan Tanda Plus, teman-teman bisa. Nah, teman-teman bisa menambahkan background dari yang kita miliki dengan cara klik plus, kemudian cari gambar yang ingin kita jadikan profil, misalnya ini ya. Nah, nanti gambarnya langsung seperti ini. Dan teman-teman juga bisa memilih menu yang ini ya. Ini artinya kita tidak mengaktifkan background virtual kita. Maka kita akan melihat dengan tampilan background asli di tempat kita. Kalau yang ini kita memilih backgroundnya blur. Jadi di belakang kita asli tapi tidak kelihatan atau ngeblur. Nah, bisa dilihat teman-teman. Beda ya. Kalau ini blurnya lebih blur lagi, ya kan? Blur your background, slightly blur your background. Ini agak ngeblur sedikit. Kalau ini ya blur banget ya. Jadi kalau orang lewat mungkin nggak kelihatan ya. Nah, jadi kalau posisinya kelihatan tapi hanya berbayang gitu ya, seperti bayangan ya. Ada barangnya tapi nggak terlalu jelas. Nah, begitu kalau kita ingin mengganti background ya. Oke, mengganti background sudah. Jadi background bisa kita ganti dengan blur saja. Bisa dengan background bawaan yang ingin kita pasang, bisa dengan background yang sudah disediakan. Kemudian, nah paling tidak itu ya, paling tidak itu hal-hal mendasar berkaitan dengan cara menggunakan Google Meet. Untuk hal yang lainnya nanti semoga bisa saya buatkan lagi tutorialnya. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.